Selamat siang Pak Abi. Selamat siang, Mas. Iya, ini ada talkshow Pusat Data Nasional Ambyar. Apa solusinya? Kabarnya Anda sebagai penyelenggara. Ya. Kira-kira motifnya apa? Kemudian goalnya apa kira-kira? Jadi panggilannya Mas siapa? Mas Yudi. Mas Yudi ya. Ya. Mas Yudi, kita kebetulan dari Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia. Ya. Itu terdiri dari Ikatan Alumni ITB, Ya. kemudian dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Perekat Nusantara, Ya. sama KIPP, Ya. dan Yakin. KIPP Yakin. itu kalau apa, Komite Independen Pemilu, Ya. Pemantau KIP. Pemilu, KIP. KIP. Ya. Dan terakhir Yakin, Ya. yang ketuanya Mr. Ted. Jadi kita nih memang aliansi penegak demokrasi Indonesia ini berkonsorsium. Ya. Banyak kegiatan kita, salah satunya adalah talkshow pada hari ini yang menyelenggarakan dengan tema Pusat Data Nasional Ambyar. Apa solusinya? Ini subtemanya, Pak, temanya. Tapi ada subtema yang kita lebih detail. Apa itu? Bagaimana kita membahas peretasan di Pusat Data Nasional sementara yang di Surabaya. Ya, PDNS 2. Itu kan sekarang lagi booming ya. Ya. Lagi viral lah. Viral ya. Ini kita coba berikan semacam Stressing, penelahan, ya. kemudian mudah-mudahan kita bisa memberikan rekomendasi, solusi ya. Solusi kepada Ya. pemerintah. Karena yang hadir di sini banyak sekali pakar-pakar IT, Termasuk gitu kan. narasumbernya ya. Narasumber Orang-orang luar biasa. kredibel ya. Ada orang pakar IT, Ya, Pak Roy Suryo ya. Pak Roy Suryo, kemudian Mr. Ted, Ya. ini sudah punya bisnis di data center yang Ya. di Indonesia. Ya. Kemudian ada juga Bang Petrus, Ya. dia ahli hukum yang sengaja kita undang juga untuk membahas dampak dari sisi hukumnya gitu. Ya, ya. Nah, kebetulan Bang Petrus ini juga pendiri dari ABDI. Ya. Nah, moderatornya Saudara Anas ya. Ya. Kan mungkin Anda tahu Anas siapa ya. Sudah 2 kali menjadi saksi MK gitu. Kira-kira gitu, Bang. Jadi outputnya apa? Outputnya atau goalnya apa dari Ya. talkshow ini? Ya, kita ada 4 tujuan sebenarnya. Ya. Yang pertama tuh kita mau menyelidiki apa sih penyebab dari kebocoran ini, Ya. dan apa evaluasinya terhadap sistem keamanan. Ya. Kan? Kemudian yang kedua kita mencoba menilai siapa sih yang bertanggung jawab ya. Ya. Dari sisi hukum nih, Ya. dampaknya seperti apa. Ya. Makanya kita undang ahli hukum seperti Bang Petrus, ini coba kita bahas ya. Yang ketiga, coba kita mengidentifikasi Ya. supaya strategi antisipasi dan pemulihannya jadi ada, ya kan? Kemudian yang terakhir juga kita akan merekomendasikan ini menjadi solusi buat penyelenggara negara lah, ya kan? Supaya kita bisa memberikan kontribusi, karena Pusat Data Nasional yang ambyar gini kan tanggung jawab kita semua, Pak, Iya. ya kan? Ini jadi Ya. pembicaraan oleh para pembicara ini mau Ya. dirangkum kemudian dijadikan rekomendasi ya. Betul. Semacam solusi ya. Solusi. Ini dikasihkan ke siapa lagi selain Menkominfo? Yang pertama, saya tidak langsung ke Dirjen Kominfo ya, yang Ya. PLT baru ya, Ya. Pak Dr. Ismail. Ya. Kebetulan Dr. Ismail ini alma mater saya juga, Oh, ya ya. kan? Dia yang baru PLT nih. Iya, iya. Dr. Ismail. Penggantinya kita Semi ya. Sebenarnya dia kami undang, Ya. cuman nampaknya belum berkenan untuk hadir lah. Ya. Tapi salah satunya kita akan beri masukan. Kemudian ke DPR juga. Ke DPR ya, Dan Komisi 1 ya. Ya, Komisi 1. Saya juga WhatsAppan sama Bang Doli ya. Ya, Karena Doli Bang Kurnia. Doli Kurnia sekarang masih di luar negeri. Ya. Tapi bukan hanya ini nanti yang mau kita Ya. bicarakan. Kita juga membicarakan apa dampak Sirekap ya. Sirekap pemilu ya. Sirekap pemilu kan bentar lagi pilkada mau jalan nih. Jalan ya, November. November. Nah, Sirekap ini masih kayak dulu nggak gitu kan? Iya. Atau masih sekarapmu kan? Iya, gitu. iya. Nah, ini harus kita telaah ya kan? Iya. Auditnya gimana, Iya. pembenahannya seperti apa. Karena kalau ini tidak ada pembenahan, ya kejadiannya akan gaduh lagi. Iya. Hanya duplikasi dari Betul, pemilu 2024 ya. Ya. Jadi akan kacau lagi, akan curang Kacau lagi. Dan ini menarik Mas Ya. Yudi. Kalau di tingkat nasional mungkin kekacauan ini kan berjarak ya Mas ya. Ya. Tapi Bapak bisa bayangin Mas Yudi, kalau kericuhannya Lokal. di gubernur, di Lokal ya. daerah, Ah. di kabupaten kota. Langsung bersentuhan dengan masyarakat Langsung ya. dengan- Konflik horizontalnya Betul. rawan ya. Konflik Horizontalnya sangat rawan ya. rawan. Dan ini harusnya Sirekap itu bisa menjadi saksi, Katalisator jadi wasit. ya. Ya, Jadi wasit. katalisator yang benar. Asalkan Benar ya. benar, itu aja. Dan memang prudent. Ya kan? Prudent ya. Kira-kira gitu Mas. Oke. Terima kasih Pak Siap. Abi ya. Pak Abi. Semoga diskusi atau talkshow ini berjalan lancar dan Ya. mampu melahirkan solusi yang bisa diberikan kepada negara ya. Dalam hal ini Menkominfo dan sebagainya ya. Ya. Terima kasih. Selamat siang.